Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nailis Suraya dari SD Negeri Keniten, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 BPGP Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Nah, mari sekarang kita dengarkan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran. Ki Hadjar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hadjar Dewantara menegaskan pendidikan mengarahkan anak ke keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diibaratkan petani padi, memandu kebebasan anak, memperkuat kodrat lewat pengaruh sosio-kultural, mengajarkan tanggung jawab sosial, serta bijak dalam menghadapi perubahan. Ki Hadjar Dewantara mendorong pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, menilai tradisi dengan kreativitas, dan memahami pentingnya adaptasi dalam lingkungan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Dalam ikhwat kodrat zaman ini, pendidikan diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Menurut Ki Hadjar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Adapun pertanyaan pada bagian refleksi ini, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pendidikan kolonial, pembelajaran yang kaku dan tidak berpihak pada anak. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada pendidik, bukan pada peserta didik. Kedua, semua siswa wajib menguasai semua materi ajar dan mencapai KKM. Tiga, semua siswa wajib tuntas KKM, jika tidak, maka dianggap gagal. Terakhir, pencapaian tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada aspek kognitif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi lebih waspada dalam mencari bahan ajar untuk diberikan kepada siswa. Segala sumber ajar akan saya sesuaikan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Saya menjadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan seorang anak untuk
untuk menguasai materi ajar yang tidak dia kuasai. Saya lebih memahami tentang makna ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Saya memahami tugas saya sebagai seorang guru adalah menuntun tumbuh kembang siswa sesuai kodratnya masing-masing agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada siswa. Hal ini bertujuan agar mereka merasa diakui dan dihargai sehingga merasakan pembelajaran yang lebih bermakna. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menuntun siswa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya menyenangkan. Saya membagi kelas menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Saya menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Tugas saya menuntun pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Demikian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1-1. Semoga bisa bermanfaat untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.